Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terstruktur dan menyeluruh yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem serta mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Proses ini mencakup berbagai langkah, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan dan penegakan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, sains warga atau ilmu pengetahuan yang melibatkan partisipasi masyarakat umum memainkan peranan penting dengan memberikan manfaat bagi individu, pemerintah, komunitas, dan kalangan ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang sains warga. Yang pertama adalah pengertian. Sains warga adalah pendekatan ilmu secara aktif mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data, serta mengembangkan pengetahuan baru. Masyarakat berperan dalam merumuskan pertanyaan penelitian, melaksanakan eksperimen, dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan inovasi signifikan di bidang ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kebijakan publik. Melalui sains warga, tidak hanya pengetahuan baru yang dapat diciptakan, tetapi juga kesadaran lingkungan yang lebih dalam dan keterlibatan warga dalam konversi yang diperkuat. Kerangka prinsip sains warga yang telah dikembangkan oleh berbagai praktisi dan peneliti internasional menyediakan standar untuk memastikan kualitas dan keunggulan proyek sains warga. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam sebuah proyek yang menghasilkan hasil ilmiah asli, manfaat timbal balik antara ilmuwan profesional dan warga, serta transparansi dalam penggunaan data dan pengakuan atas kontribusi semua pihak. Dengan demikian, sains warga dapat dipandang sebagai metode penelitian yang setara dengan pendekatan ilmiah tradisional, namun memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar dan demokratis. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam sains warga memberikan mereka kemampuan analitis dan pengamatan yang lebih baik, meningkatkan wawasan terhadap lingkungan sekitar, serta membuka akses terhadap peluang pengembangan kapasitas dan pekerjaan. Di sisi pemerintah, sains warga memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien dari segi biaya dan jangkauan, baik secara spesial maupun temporal, sehingga mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi komunitas. Sains warga memfasilitasi pemantauan kondisi lingkungan, mempererat interaksi sosial, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Ilmuwan dan peneliti juga mendapatkan dukungan untuk mengurangi beban kerja riset mereka, memperluas koneksi dengan masyarakat, dan mendidik publik mengenai metodologi penelitian. Manfaat partisipasi masyarakat yaitu meningkatkan kemampuan analitis dan pengamatan. Yang kedua, memperluas wawasan lingkungan dan membuka akses pengembangan kapasitas dan pekerja. Saya akan melanjutkan submateri ini tentang sains warga. Klasifikasi tingkat partisipasi warga. Sains warga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat partisipasinya, di mana masyarakat berperan sebagai penyambang data pasif, hingga yang melibatkan kolaborasi penuh antara ilmuwan dan warga dalam semua tahap penelitian. Model ini menunjukkan fleksibilitas dan variasi tingkat keterlibatan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan minat mereka. Dalam banyak aplikasi sains warga telah terbukti efektif dalam konservasi sumber daya alam, seperti studi populasi primata melalui pengamatan penyelam dan platform digital berbagai data biodiversitas.
Selanjutnya, contoh sukses sains warga dapat dilihat dalam program pemerintahuan kualitas air di Amerika Serikat yang telah berjalan lama dan mendukung riset lingkungan secara signifikan. Selain itu, sains warga juga mulai dipertimbangkan dalam proses hukum dan pengamatan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan masalah lingkungan yang kemudian dapat diverifikasi oleh pihak berwenang sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang partisipatif. Berdasarkan contoh sebelumnya, terdapat tantangan dalam pemanfaatan informasi dari sains warga, khususnya terkaitan persepsi mengenai kualitas data yang dikumpulkan. Namun, dengan penelitian dan akses informasi yang memadai, warga dapat menghasilkan data yang memenuhi standar ilmiah. Keterlibatan masyarakat dalam penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat koherensi sosial, dan memberikan pengaruh positif pada pengambilan kebijakan lokal maupun nasional. Saya akan menyampaikan materi tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim adalah dua fenomena yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan pada lingkungan serta kehidupan manusia. Pemanasan global didefinisikan sebagai peningkatan suhu rata-rata global dalam jangka panjang, sedangkan perubahan iklim merujuk pada perubahan pola iklim yang terjadi baik secara global maupun regional. Penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida dapat menyerap radiasi inframerah dan memantulkannya kembali ke permukaan bumi, sehingga meningkatkan suhu global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan kegiatan industri. Karbon dioksida menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, penggundulan hutan, serta kebakaran hutan. Selain itu, emisi asam nitrat dari kendaraan dan industri, serta metana dari kegiatan pertanian dan industri juga berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca. Secara alami, efek rumah kaca memungkinkan radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer diserap oleh permukaan bumi dan dipantulkan kembali sebagian, sehingga mempertahankan suhu bumi pada tingkat yang sesuai bagi kehidupan. Namun, peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan menyebabkan perubahan panas secara berlebihan yang memicu pemanasan global. Dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim sangat luas dan beragam, mulai dari perubahan cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, hingga gangguan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab dan dampak dari kedua fenomena ini, serta mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca dan meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Selain itu, perubahan iklim dapat berdampak pada kesehatan manusia, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, diketahui fenomena pemanasan global berdampak signifikan pada iklim global, menyebabkan perubahan suhu rata-rata, naiknya permukaan laut, dan pola cuaca yang tidak menentu. Dampak ini meliputi peningkatan frekuensi banjir, kekeringan, badai yang lebih kuat, serta pencairan es di kutub dan pegunungan, yang memicu perubahan habitat dan ancaman kepunahan bagi berbagai spesies. Perubahan suhu ini juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi perilaku serta reproduksi hewan. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan suhu dan emisi gas rumah kaca sejalan dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan transportasi. Indonesia menempati posisi ke-6 di dunia dalam hal emisi gas rumah kaca, dengan kontribusi signifikan dari sektor transportasi yang menyumbang sekitar 75% dari polusi udara akibat bahan bakar fosil.
Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya telah diukur dengan indikator AGGI yang menunjukkan tren peningkatan pengaruh pemanasan sejak 1990, terutama dari gas CO2 yang menyumbang 80% dari total peningkatan. Konsentrasi gas rumah kaca tersebut terus naik secara global dari regional termasuk di Indonesia. Dengan tingkat peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tahun 2016 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia, diikuti oleh tahun-tahun berikutnya dengan suhu anomal positif yang menunjukkan kecenderungan pemanasan di hampir seluruh wilayah pengamatan BMKG. Saya akan menjelaskan submateri mengenai menghadapi pemanasan global dengan sains warga. Dalam menghadapi global warming, diperlukan peran penting individu, pemerintah, dan lembaga internasional. Untuk menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini dapat mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghadapi perubahan iklim. Peran individu sangat penting dalam menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan energi, menggunakan transportasi umum, dan mengurangi konsumsi produk yang berdampak pada lingkungan dapat memberikan kontribusi yang positif. Pemerintah dan lembaga internasional juga memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Mereka dapat mengembangkan kebijakan dan program yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menyediakan dukungan bagi mereka yang terkena dampak perubahan iklim. Penting untuk memahami bahwa pemanasan global dan perubahan iklim saling terkait dan memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapinya, serta peran aktif dari individu, pemerintah, dan lembaga internasional. Selanjutnya kita melihat, strategi apa sih yang diterapkan Indonesia? Sebagai respon terhadap krisis iklim, Indonesia telah menetapkan target nol emisi karbon pada tahun 2050 dengan memperbanyak penggunaan energi terbarukan seperti energi panas bumi atau geotermal. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam mitigasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Strategi adaptasi juga diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang tidak dapat dihindari akibat perubahan iklim, termasuk perilaku individu, peningkatan efisiensi energi, dan pemanfaatan energi bersih. Perubahan perilaku masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah serta kolaborasi internasional menjadi kunci utama dalam menghadapi pemanasan global. Upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan secara terpadu untuk mencegah peningkatan suhu bumi melewati ambang batas yang berbahaya dan menjaga kelangsungan hidup manusia serta ekosistem di masa depan. Secara keseluruhan, pemanasan global adalah masalah kompleks yang memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk individu, pemerintah, dan masyarakat internasional, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi. Kunci utama dari pembahasan submateri ini yaitu perubahan perilaku masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, dan kolaborasi internasional. Kemudian diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan, yaitu mitigasi dan adaptasi dari semua pihak ini. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita memasuki tahap akhir jalan kesimpulan. Secara keseluruhan, sains warga adalah mekanisme untuk mendemonstrasikan ilmu, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat pelestarian lingkungan. Kunci utama ialah perubahan perilaku masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, dan juga kolaborasi internasional diperlukan untuk strategi komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.